Om Swastiastu. Selamat sore, yang terhormat Ibu dosen tutor mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nikada Dwi Indriani. Di sini saya akan membahas topik pembahasan COVID-19 dengan judul bahasan Gejala dan Cara Pencegahan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Kasus ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, China. Sudah setahun lebih sejak kasus pertama dari COVID-19 tercatat di Indonesia. Total kasus dari penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini sudah lebih dari 1 juta dengan jumlah yang meninggal sebanyak 35.000 orang. Dengan tingginya angka sebaran yang ada, tentu setiap orang harus berusaha yang terbaik untuk mencegah tidak terjangkit COVID-19. Penyakit ini dapat mengancam nyawa. Selain itu, virus corona juga dapat bertahan beberapa saat di udara dan lebih lama lagi ketika menempel di permukaan suatu benda. Gejala awal corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat penderita COVID-19. Dengan gejala berat, bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, yang kedua batuk kering, yang ketiga sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, dan ruam di kulit. Diketahui juga jika virus corona berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh, meskipun tidak menimbulkan gejala apapun. Maka dari itu, penting untuk mengetahui cara yang paling tepat sebagai pencegahan dari COVID-19. 5M adalah metode gagasan pemerintah untuk menekan kenaikan angka dari COVID-19 antara lain. 1. Menggunakan masker. Cara pencegahan COVID-19 yang paling efektif dilakukan adalah dengan menggunakan masker. Alat ini harus digunakan terutama saat berada di tempat umum atau berinteraksi dengan orang lain. Penutupan pada mulut dan hidung ampuh untuk menurunkan resiko penyebaran virus corona dengan memblokir tetesan air liur agar tidak masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, mencuci tangan secara rutin. Kamu juga dapat mencegah resiko terserang COVID-19 dengan mencuci tangan secara rutin. Cobalah untuk lebih sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik. Setelah melakukan beberapa aktivitas, seperti menyentuh suatu benda, memegang bagian depan masker, hingga menyentuh hewan. Kamu juga perlu mencuci tangan sebelum makan dan juga menyentuh wajah. Jika air dan sabun tidak memungkinkan, gunakan hand sanitizer dengan kandungan minimal 60% alkohol. Ketiga, menjaga jarak. 5M yang lain yang harus dilakukan untuk pencegahan COVID-19 yaitu menjaga jarak. Saat berada di luar rumah, pastikan untuk menjaga diri sekitar 1-2 meter. Pastikan untuk selalu ingat jika beberapa orang tidak memiliki gejala meski telah terserang virus corona. Selain itu, hindari juga ruangan tertutup dan lebih banyak aktivitas di ruangan terbuka yang menyediakan udara segar. 4. Menjauhi kerumunan. Saat berada di keramaian atau kerumunan, resiko untuk tertular COVID-19 menjadi lebih tinggi. Jika ingin melakukan interaksi dengan beberapa orang, pastikan berada di luar ruangan, menggunakan masker, dan tidak lebih dari 5 orang. Intensitas dan jumlah orang sangat berpengaruh terhadap resiko yang dapat terjadi. 5. Mengurangi mobilitas. Setiap orang harus benar-benar menanamkan pemahaman jika keperluannya tidak terlalu mendesak, ada baiknya untuk tetap di rumah. Meskipun merasa sehat, belum tentu saat berada di rumah tetap dalam keadaan yang sama atau menyebarkan virus pada keluarga di rumah. Tingkat perhatian terlebih lagi jika terdapat orang tua atau anak-anak di rumah yang masih rentan terhadap COVID-19. Sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan akhir kata saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.